Nah, tema yang menjadi khotbah kita di malam hari ini yaitu hal-hal yang dibenci Tuhan. Hal-hal yang dibenci Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita merespons ketika kita mendengar bahwa ada seseorang melakukan kejahatan terhadap orang yang lemah. Contohnya, misalkan kita mendengar ada seorang suami yang memukul istrinya tanpa alasan. Atau kita mendengar juga ada seorang anak yang memukuli orang tuanya yang oleh karena keinginannya tidak dipenuhi. Atau bahkan kita mendengar bagaimana seorang atasan yang bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya dan berbagai bentuk ketidakadilan lainnya. Nah, tentu reaksi pertama kita adalah mungkin kita marah atau kesal. Atau bahkan kita mungkin merasa ingin mengutuk dan membenci tindakan tersebut. Karena kita tahu bahwa tindakan itu adalah salah. Dan ini adalah respons yang benar, yang baik. Sebagai manusia, kita memiliki naluri untuk menentang ketidakadilan. Nah, namun lebih dari itu, kita sebagai manusia saja bisa merasakan ketidakadilan itu. Bagaimana lagi dengan Tuhan? Tuhan Allah kita adalah Allah yang kudus dan Allah yang suci, Allah yang sempurna, Allah yang membenci yang namanya dosa. Dan Dia tidak berkenan kepada dosa dan bahkan sangat membencinya. Ada hal-hal yang sangat dibenci oleh Tuhan dan bahkan dikatakan ini merupakan kekejian bagi Tuhan. Sesuatu hal yang najis di hati Tuhan. Nah, apa hal-hal yang dibenci oleh Tuhan? Nah, dalam Amsal 6 ayat 16 sampai 19, firman Tuhan mengajarkan bahwa ada 7 hal yang dibenci oleh Tuhan. Ada 7 hal. Ini merupakan sebuah angka yang komplit. Artinya yang utuh. Nah, kita melihat di ayatnya yang ke-16 di sini, ayat 16 dan 17. 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hati. Kata benci itu sendiri sudah memiliki makna yang sangat negatif. Artinya tidak disukai, benar-benar tidak disukai. Ditambah lagi di sini kekejian bagi hatinya. Sesuatu hal yang sungguh-sungguh sangat najis, bahkan kita tidak mau bersentuhan dengannya. Dan ada 7 hal yang disampaikan di dalam ayat-ayat firman Tuhan ini. Yang pertama kita lihat di sini mata sombong. Dikatakan mata sombong. Kalau kita melihat bahasa Inggrisnya, a proud look. Nah, apa maksud daripada ayat ini? Nah, mata sombong adalah istilah yang menggambarkan ekspresi wajah atau pandangan seseorang mencerminkan kesombongan, keangkuhan atau sikap meremehkan orang lain. Ini adalah ekspresi daripada tatapan untuk maksud merendahkan orang lain. Nah, dalam Alkitab istilah ini sering dikaitkan dengan sikap hati yang tinggi dan penuh kebanggaan yang menolak untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan maupun sesama. Nah, kesombongan dalam mata seseorang mencerminkan apa yang ada di dalam hati mereka. Ketika seseorang merasa lebih tinggi, lebih unggul, ataupun lebih baik daripada orang lain, maka cenderung dia memandang orang itu dengan pandangan yang sinis dengan maksud merendahkan orang lain. Nah, apa ciri-ciri daripada orang yang mata sombong, a proud look di sini? Ini adalah seorang
dengan mata sombong sering melihat orang lain dengan tatapan yang meremehkan. Jadi juga orang yang memandang dirinya sendiri lebih tinggi daripada orang lain. Sehingga ketika dia melihat orang lain, itu tidak ada apa-apa. Dia melihat kepada dirinya sebagai seorang yang wah, yang unggul dalam segala hal. Dan ini juga adalah orang yang memiliki sikap yang dingin dan tidak peduli terhadap orang lain. Jadi orang yang memiliki sikap atau sifat yang sombong mata ini, dia memandang orang lain dengan tatapan yang sinis, yang merendahkan orang lain. Nah, contohnya apa? Di dalam kehidupan kita sehari-hari, sering kita melihat bagaimana orang-orang yang berada atau orang-orang yang kaya menganggap remeh orang-orang yang tidak mampu. Atau bahkan ketika melihat seorang yang mungkin berpakaian kotor, compang-camping. Bagaimana kita melihat orang yang demikian? Adakah kita memandang dengan bahwa dia juga adalah ciptaan Tuhan? Atau kita memandang diri kita sebagai seorang yang mempunyai segala-galanya sehingga kita tidak peduli kepada orang yang demikian. Atau di dalam kehidupan berjemaat, bagaimana kita melihat sesama kita yang mungkin dalam keadaan kesulitan, yang mungkin di dalam keadaan pergumulan yang berat sekalipun itu oleh karena kesalahannya. Bagaimana kita memandang sesama kita antar jemaat? Adakah kita memperhatikan atau memandang mereka dengan sinis? Mata yang sombong ini adalah sebuah atau dosa yang mudah sekali bahkan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita merasa mungkin diri kita lebih baik daripada orang lain. Mungkin dalam kehidupan kerohanian kita, kita merasa lebih banyak mengerti tentang firman Tuhan. Sehingga ketika kita melihat orang lain yang kerohanian yang mungkin masih sedang bertumbuh, ketika melakukan kesalahan, kita melihat dia atau bahkan menjudge dia sebagai orang yang begitu berdosa. A proud look. Sombong, mata yang sombong dikatakan. Dan ini adalah dosa yang dibenci oleh Tuhan. Ini adalah dosa yang merupakan kekejian bagi hati Tuhan. Sesuatu hal yang benar-benar najis di hadapan Tuhan. Yang sungguh-sungguh tidak layak. Dan ini yang pertama disampaikan di sini oleh firman Tuhan. Artinya apa? Dosa kesombongan, keangkuhan. Ini adalah akar daripada segala kejahatan. Ya, mata sombong. Lalu yang kedua di sini dikatakan lidah dusta. Firman Tuhan katakan lidah dusta, a lying tongue. Nah, lidah dusta di sini mengacu kepada kebiasaan seseorang berbicara tentang hal-hal yang tidak benar. Ini bukan lagi berbicara tentang dia berbohong sekali-sekali saja. Ini tidak lagi berbicara tentang bahwa dia melakukan atau mengatakan sesuatu hal yang tidak benar sekali-sekali saja. Tetapi sudah menjadi kebiasaan. Sudah menjadi habit dia untuk mengatakan kebohongan. Tentu dengan maksud untuk menipu, untuk mencurangi orang lain, untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Nah, lidah dusta tidak hanya terbatas kepada kebohongan secara verbal,
tapi juga mencakup segala bentuk kepalsuan. Ini termasuk fitnah dan manipulasi yang bertujuan untuk menipu atau merugikan orang lain. Nah, dusta adalah salah satu dosa yang paling merusak karena bisa menyebabkan kehancuran hubungan dan kehilangan kepercayaan. Dan bahkan bisa merusak hubungan antar satu sama lain. Nah, apa ciri-ciri daripada lidah dusta ini? Orang yang memiliki lidah dusta ini. Salah satunya itu orang yang suka berdusta, tidak peduli apakah apa yang mereka katakan itu benar atau salah, selama itu menguntungkan dirinya. Jadi dia tidak peduli entah itu benar atau salah, selagi itu menguntungkan dirinya, maka dia akan lakukan. Berkata bohong tentang orang lain untuk menjatuhkan mereka atau menaikkan diri sendiri. Atau bahkan juga menggunakan kebohongan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, seperti uang, kekuasaan, atau kedudukan. Dan lidah dusta ini kita sudah begitu banyak menyaksikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana orang-orang menggunakan kepalsuan fitnah untuk kepentingannya sendiri. Dan bukan hanya orang-orang di luar, tapi sangat menyedihkan. Bahkan kita yang menyebut atau mengatakan diri kita orang Kristen, orang yang datang ke gereja, yang mengaku bahwa kita adalah milik Tuhan Yesus, murid Tuhan Yesus. Tapi kita sendiri pun sering melakukan hal demikian. Kita bahkan sekarang bukan hanya saja bisa mengatakan hal yang bohong, fitnah dengan kata-kata kita sendiri. Tapi sekarang dengan sosial media yang kita miliki, kita tidak perlu lagi berkoar-koar di luar sana untuk menyebarkan kebohongan. Bahkan dengan satu klik jari kita bisa menyebarkan fitnah dan semua orang, banyak orang yang tahu. A lying tongue, lidah dusta. Dan ini juga termasuk adalah menyebarkan gosip fitnah tentang orang lain. Menyebarkan gosip. Artinya kita belum tentu tahu kebenarannya. Tapi ketika kita mendengar ada cerita tentang orang lain yang negatif, kita tidak menyaring berita, kita tidak mencari kebenaran itu. Tapi kita sebarkan kepada orang lain sehingga membuat orang lain juga membenci yang bersangkutan. Bergosip. Bukankah hal ini sering kita lihat, sering kita lakukan, tanpa mengecek kebenaran daripada berita yang kita sampaikan. Kita dengan mudah menyebarkan kepada orang lain. A lying tongue. Dan ini adalah dosa yang sangat dibenci oleh Tuhan, sangat tidak disukai oleh Tuhan. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering melihat bahkan anak-anak kita sendiri pun tanpa kita ajari, mereka pun bisa berbohong kepada kita. Atasan dengan bawahan, kita melihat hal ini sering terjadi. Bagaimana atasan mereka bisa membuat laporan-laporan yang tidak benar tentang perusahaan, atau bahkan karyawan antar karyawan, mereka bisa saling memfitnah untuk mendapatkan posisi. Dan bahkan di gereja juga kita melihat orang-orang juga saling memfitnah tanpa melihat, mencari tahu kebenarannya. Apa akibatnya? Membuat perpecahan,
membuat kegaduhan, saling tidak menyukai, saling tidak mengasihi. Maka Tuhan benci kepada dosa ini. A lying tongue. Lalu yang ketiga, kita melihat lagi di sini firman Tuhan katakan, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, ini merujuk kepada sebuah tindakan membunuh, mencelakai atau menyebabkan kematian seseorang yang tidak bersalah. Nah, dalam pandangan Alkitab, tindakan ini bukan hanya tentang pembunuhan secara fisik, tetapi juga mencakup segala bentuk ketidakadilan yang menyebabkan penderitaan atau kematian bagi orang yang tidak bersalah. Jadi apa ciri-ciri daripada orang atau contoh daripada tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah ini? Ciri-ciri itu membunuh atau mencelakai seseorang dengan sengaja atau tanpa alasan yang benar. Gunakan tangannya untuk membunuh, mencelakai orang lain tanpa ada alasan yang benar. Lalu menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas dan menghilangkan nyawa orang yang tidak bersalah. Yang melakukan tindakan kriminal yang menyebabkan kematian orang lain. Nah, contoh di dalam Alkitab, kita melihat bagaimana Kain dengan tangannya sendiri, dia membunuh adik kandungnya sendiri, Habel. Menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Apakah Habel layak untuk mati dibunuh? Tidak, dia tidak berbuat apa-apa. Dia tidak melakukan sesuatu hal yang layak untuk dia untuk dibunuh. Dia melakukan apa yang benar, dia mempersembahkan korban apa yang benar di hadapan Tuhan, dan Tuhan senang kepada korbannya. Tuhan menerima korbannya. Tapi Kain, karena ketidaktaatannya kepada Tuhan, mempersembahkan korban persembahannya, membawa persembahan sesuai dengan keinginan hatinya sendiri, bukan karena kehendak Tuhan, bukan karena perintah Tuhan. Dan Tuhan menolak persembahannya. Apa reaksinya? Dia marah. Dan bukan hanya marah, tapi membunuh, mengambil nyawa orang yang tidak layak untuk dibunuh. Membunuh, mencelakai orang lain. Kita melihat di dalam kehidupan sehal ini pun, kita sudah saksikan bagaimana orang-orang bahkan yang memiliki kuasa, mereka bahkan dengan mudahnya menggunakan kuasa mereka untuk menghilangkan nyawa orang yang tidak bersalah. Kalau kita masih mengingat kasus beberapa tahun yang lalu tentang seorang jenderal yang menembak bawahannya, apakah dia layak untuk mati? Tidak. Tapi dia mempunyai kuasa dan dia lakukan hal demikian. Dan dia bukan orang yang tidak percaya. Dia mengatakan bahwa dia percaya kepada Tuhan. Orang Kristen pun bisa melakukan hal ini kalau kita tidak hati-hati. Tangan menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Sekarang bukan hanya dengan secara fisik, bahkan hanya satu dengan tanda tangan. Kalau kita memiliki kuasa, memerintahkan orang lain untuk membunuh orang yang tidak bersalah, itu pun juga termasuk dosa, adalah kekejian bagi Tuhan. Ya, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, ini adalah dosa yang dibenci oleh Tuhan, kekejian bagi Tuhan. Lalu yang keempat, kita melihat di sini hati yang membuat rencana-rencana yang jahat.
Hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Itu seseorang yang di dalam hatinya merancang segala bentuk kejahatan untuk merugikan orang lain. Baik itu dalam bentuk penipuan, kekerasan, pengkhianatan, maupun perbuatan buruk lainnya. Jadi seseorang yang memiliki hati seperti biasa dipenuhi oleh kebencian, iri hati, keserakahan, dan ambisi yang tidak sehat. Mereka tidak hanya berpikir jahat, tetapi juga secara aktif mencari cara untuk mewujudkan niat jahat mereka. Di dalam hatinya, mereka menyusun rencana-rencana yang jahat untuk menjatuhkan orang lain. Tidak hanya berpikir negatif, tapi juga mencari cara untuk mencelakai orang lain. Menyusun strategi-strategi untuk menipu, merugikan orang lain, atau menghancurkan orang lain. Tidak memiliki belas kasihan terhadap orang yang akan dirugikan. Jadi orang-orang yang merencanakan kejahatan di dalam hatinya, mereka tidak peduli kepada orang-orang lain. Mereka tidak peduli kepada orang yang akan diri. Selagi itu menguntungkan dirinya sendiri, maka dia akan lakukan. Dan bahkan dikatakan, dia mencari segala cara, memikirkan bagaimana dia dapat melaksanakan rencana-rencananya yang jahat ini. Kembali kita melihat contoh daripada Kain. Di dalam hatinya timbul iri hati, timbul kemarahan oleh karena persembahannya ditolak oleh Tuhan. Dan ketika dia tidak menguasai hatinya, dia tidak mengontrol emosinya, bahkan ketika Tuhan menegur dia, dia tidak hiraukan teguran Tuhan. Dia melanjutkan, bahkan sekarang dia merencanakan bagaimana dia bisa membunuh adiknya Habel. Dan dia merancang di dalam hatinya. Rancangan bukan rancangan yang baik, tapi rancangan yang jahat. Rancangan yang akan merugikan orang yang tidak bersalah. Dan apa hasilnya kita melihat? Kain, dia memanggil Habel untuk pergi ke ladang bersama. Dan di jalan, apa yang dilakukannya? Dia memukul adiknya sehingga adiknya mati dan darahnya tertumpah ke tanah. Orang yang merancang, merencanakan hal-hal yang jahat di dalam hati. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah hal yang sangat keji di mata Tuhan. Sangat dibenci oleh Tuhan. Apakah kita menyadari akan hal ini? Kita melihat di dalam kehidupan sekarang bagaimana rancangan-rancangan yang jahat ini terus-menerus dibuat. Dan bahkan sekarang dengan judi online. Apakah Bapak Ibu pikir orang yang membuat judi online itu tidak ada rancangan yang, tidak ada agenda yang jahat dalam pikiran dan hatinya? Tentu. Tujuannya apa? Supaya merugikan orang, supaya dia bisa mendapat keuntungan yang lebih banyak daripada orang yang main judi online. Dan tentu semuanya ini sudah dirancang di dalam hatinya, sudah dipikirkan dengan matang-matang, bukan tanpa ada rancangan, bukan tidak ada rencana. Semua sudah diplan dengan baik. Bagaimana supaya ini bisa terjadi? Ya, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagaimana kehidupan kita? Jangan pikir bahwa ini saya kan Kristen, saya tidak akan jatuh ke dalam dosa ini.
tidak boleh berpikir demikian. Kita ini masih manusia yang lemah. Terkadang tanpa kita sadari pun, ketika kita membuat perencanaan-perencanaan, kita tidak memikirkan apa yang diakibatkan oleh orang lain. Ya, hati yang membuat rencana-rencana yang jalan ini adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Lalu dikatakan lagi di dosa yang lain, yaitu kaki yang segera lari menuju kejahatan. Ya, di sini dikatakan kaki yang segera lari menuju kejahatan. Nah, berarti seorang yang dengan cepat-cepat melakukan perbuatan dosa tanpa berpikir panjang atau mempertimbangkan akibatnya. Dan sekarang bukan hanya saja hatinya yang merancangkan kejahatan, bukan hanya saja tangannya, tapi kakinya juga. Ketika dia tahu bahwa itu adalah berdosa, dan dia bukan hanya berhenti, tapi dia segera berlari di situ, bukan berjalan pelan-pelan, ya, bukan dengan santai berjalan. Dia tahu ini bahwa di tempat itu adalah hal yang berdosa, tempat yang jahat, tempat yang tidak sepatutnya untuk dikunjungi. Tapi apa dikatakan? Kakinya segera lari menuju kejahatan. Dia tidak berpikir panjang akan efeknya, konsekuensinya. Yang penting dia bisa lakukan. Dia sampai ke tempat itu. Dan tempat itu dikatakan menuju kejahatan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak, kita tahu bahwa ada tempat-tempat yang tidak layak untuk kita kunjungi. Mungkin yang paling ekstrim kita lihat prostitusi atau klub-klub malam. Kita tahu bahwa itu tempat yang tidak layak untuk kita kunjungi. Tapi apakah kita menahan diri atau bahkan sebaliknya kita lari ke tempat menuju kepada tempat kejahatan itu? Ya, jadi ini adalah dosa yang dibenci oleh Tuhan, kekejian bagi Tuhan. Lalu apalagi dikatakan di sini, firman Tuhan katakan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan. Saksi dusta. Ini mengacu kepada seseorang yang dengan sengaja memberikan kesaksian palsu atau menyebarkan kebohongan untuk menipu atau merugikan orang lain. Jadi dengan sengaja dia melakukan atau bahkan memberikan kesaksian yang tidak benar untuk merugikan orang lain. Dan bukan hanya saja dia bersedia menyebarkan, bahkan dikatakan secara aktif menyebarkan kebohongan dan bahkan memutarbalikkan fakta sehingga menyebabkan ketidakadilan dan kehancuran bagi orang lain. Ya. Dengan sengaja bahkan memutarbalikkan fakta yang sebenarnya untuk menghancurkan orang lain. Nah, orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang mereka tidak peduli kepada orang lain, tidak memiliki belas kasihan. Mereka bahkan juga bisa mengarang cerita palsu untuk menjatuhkan orang lain. Mengubah fakta yang sebenarnya untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk melindungi dirinya sendiri, untuk melindungi nama baiknya. Sehingga kebenaran itu diputarbalikkan untuk mendukung supaya dia kelihatan baik. Seorang saksi dusta, ya. Bahkan dikatakan yang menyembur-nyemburkan kebohongan. Kalau dikatakan menyembur-nyembur, jadi kalau kita melihat air yang menyembur, ya, begitu kencang. Artinya dia bukan mengatakan kebohongan secara pelan-pelan, bukan berbisik-bisik,
Tapi di depan umum, bahkan dia berani untuk mengatakan kepalsuan, mengatakan ketidakbenaran, bahkan memutar balikan fakta. Nah, orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang dibenci oleh Tuhan. Dan kita melihat di dalam kehidupan kita sehari, bahkan di dalam gereja, kita melihat begitu banyak orang-orang yang bahkan seharusnya memberitakan firman Tuhan, seharusnya memberitakan kebenaran. Tetapi apa? Mereka memutar balikan kebenaran firman Tuhan untuk kepentingan dirinya sendiri. Mereka tahu bahwa itu adalah firman Tuhan, kebenaran. Tapi mereka tidak mengajarkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Mereka memutar balikan fakta daripada kebenaran untuk mencari keuntungannya sendiri. Lalu yang dosa yang dibenci oleh Tuhan, hal yang dibenci oleh Tuhan. Yang terakhir dikatakan, seorang yang menimbulkan pertengkaran saudara. Jadi bukan hanya saja orang-orang yang seseorang atau saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan, tetapi seorang yang menimbulkan pertengkaran antar saudara. Ini pun adalah dosa yang dibenci oleh Tuhan. Nah, ini merujuk kepada seorang yang dengan sengaja memprovokasi konflik, menyebarkan perpecahan atau menciptakan permusuhan antar sesama. Jadi dengan sengaja dia memprovokasi seseorang, menyebarkan hal yang tidak benar dengan tujuan apa? Supaya keharmonisan itu terpecah. Supaya kesatuan di dalam jemaat itu terpecah. Menimbulkan pertengkaran saudara. Hal-hal yang banyak hal yang bisa menimbulkan, menyebabkan terjadi pertengkaran antar saudara. Entah itu karena warisan, entah itu karena salah paham, entah itu karena kita menduga-duga, itu pun bisa menjadi pertengkaran, perpecahan di dalam satu keluarga ataupun di dalam jemaat. Inilah yang Tuhan kata. Tuhan benci kepada dosa-dosa yang demikian. Dan ini adalah kekejian bagi Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah melihat hal-hal yang dibenci oleh Tuhan. 7 hal yang dicatatkan. Suatu catatan yang komplit yang mencakup segala bentuk dosa. Mari kita periksa hati kita masing-masing. Cek hati kita masing-masing. Apakah di dalam hati kita ini masih ada dosa yang dibenci oleh Tuhan? Apakah rancangan-rancangan kita selama ini sudah sesuai dengan firman Tuhan? Kalau ada di dalam hati kita hal-hal yang berdosa di dalam hati kita, Bapak Ibu mari kita tinggalkan. Kita bertobat, minta ampun kepada Tuhan. Supaya Tuhan mengampuni kita. Kembali kepadanya. Kita berdoa supaya Tuhan menolong kita untuk melakukan apa yang benar. Jadi kalau kita merasa bahwa selama ini kita sudah melakukan hal yang benar, yang berkenan kepada Tuhan, kita tidak melakukan hal-hal yang dibenci oleh Tuhan, puji Tuhan. Lanjutkan. Tapi dengan hati kita terus berdoa supaya Tuhan menjaga hati kita. Supaya jangan kita jatuh ke dalam dosa kesombongan. Ya. 7 ada hal-hal yang dibenci oleh Tuhan. 6 hal yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 perkara
yang menjadi kekejian bagi Tuhan. Kiranya kita bisa mengingat atau bahkan nanti kita bisa buka kembali Alkitab, kita baca kembali, renungkan kembali firman Tuhan. Supaya kita bisa hidup di dalam kekudusan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami datang dengan penuh kerendahan hati, mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Sungguh kami adalah manusia yang lemah, yang tidak berdaya, dan bahkan di dalam kehidupan kami sehari-hari, kami sering jatuh ke dalam dosa. Ampuni kami, perbaharuilah hati dan pikiran kami. Di dalam kehidupan kami sehari-hari, kami bisa melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Pakailah kami sebagai alat-alat-Mu untuk bisa menjadi saksi yang baik bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.